Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Ahli bait yang juga sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama berhadir di rumah ahli bait ini untuk melaksanakan majelis taklim dan mengadakan wirid yasin yang mudah-mudahan hendaknya semua ini akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Amin. Selawat berangkai salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini, mari kita saling memahami dan mari kita melihat, memahami, mengetahui, mengingat kembali salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang membangun hubungan silaturahim di antara sesama kita atau juga hubungan hablum minan nas. Ini juga sekaligus merupakan hablum minallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hablum minan nas saja pun yang kita kerjakan, kalau hablum minan nas tidak kita laksanakan, maka ini juga tidaklah sempurna. Kita belum disebut orang yang bertakwa. Nah ibu-ibu, di dalam menjalankan hablum minan nas ini, ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Nilai-nilai yang harus kita pelihara. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kadang-kadang ibu, di dalam bergaul nih, di dalam bersilaturahim nih bu, mungkin kita bisa melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud bisa merupakan kezoliman. Sehingga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita mungkin ada yang terzolimi disebabkan oleh perbuatan kita. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sungguh besar sekali bu. Sungguh berat sekali hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menzolimi saudara-saudaranya. Waalaikumsalam. Ibu-ibu dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man kanat lahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw say'un falyatahallalahu minhul yaum qabla alla yakuna dinaron wala dirhaman in kanat bihi amalun solih ughiza minhu biqadari mazlumati wa in lam yakun lahu hasanatun ughiza min sayyi'atin sahibahu fayahminu alaih." Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu kita menzolimi saudara-saudara kita ibu,
Kita zolimi orang lain. Nanti Bu di hari kiamat Ibu, diambil Ibu semua amal-amal kita. Dikasihkan sama orang yang kita zolimi itu. Seukuran kezoliman kita. Bayangkan Ibu lah, berapa banyak kezoliman Ibu. Nah ibu-ibu itu diambil lah. Kalau sekiranya ibu-ibu pahala kita, amal kita kurang menutupi kezaliman kita tuh, maka diambil lah ibu dosa yang kita zalim itu ditimpukan sama kita. Ngeri kan Bu? Gimana menurut ibu? Hoji? Hoji Bu? Sanggup? Tak sanggup kan? Oleh sebab itu, kata Rasulullah, halalkanlah sekarang. Halalkan sekarang Ibu. Sebelum tak laku lagi dinar, tak laku lagi emas, tak laku lagi rupiah, tak laku lagi dolar. Kapan itu tak laku Bu? Nanti hari kiamat Ibu. Hari kiamat nanti Ibu tak laku lagi. Ibu bawa dirham tak laku lagi. Ibu bawa duit tak laku lagi. Ibu bawa emas tak laku lagi. Dolar Ibu bawa. Ringgit Ibu bawa. Tak laku lagi Bu. Nah sebelum itu datang. Sekarang masih laku kan Bu? Masih laku kan Bu? Rupiah masih laku. Ya kan? Dolar masih laku. Ringgit masih laku. Masih laku. Nah halalkan sekarang. Sebelum sampai masa itu nanti Bu. Kenapa? Karena kalau udah sampai masa itu tak laku lagi Bu. Bayangkan Ibu lah. Dulu awak Ibu beramal, sholat, puasa, majlis taklim, wirid yasin. Tengok tiba-tiba nanti udah hilang saja pahala Bu. Entah kemana perginya. Rupanya pernah awak zalimi kawan awak. Pernah awak zalimi saudara awak. Diambil Bu, diambil. Kalau kezaliman kita tuh banyak Ibu, tak cukup amal kita nih membayar. Maka diambillah dosa dia Bu, ditimpakanlah sama kita. Na'udzubillahi min. Dasar itu halalkan sekarang Ibu. Maka di hadis yang lain kata Rasulullah, atadruna mal muflis, kata Rasul. Bu, satu hari Rasul sama sahabat-sahabatnya Bu begini berkumpul Bu. Ya mungkin macam kita ini juga lah berkumpul. Kemudian ibu-ibu ditanya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya, atadruna mal muflis. Tahukah kamu siapa yang disebut dengan muflis? Muflis itu tahu Bu? Ibu tahu muflis? Mukhlis? Mukhlis tahu Bu? Nama tetangga kami Bu, muflis. Ya kan Bu? Nama tetangga kami. Muflis, Bu, muflis itu orang yang rugi Bu. Kalau di kita ini ruginya itu bukan lagi rugi tanggung-tanggung, tekor. Tekor Bu, habis sudah. Maka kata Rasul sama sahabatnya, tahukah kamu siapa yang disebut muflis? Kata sahabat, kalau orang yang muflis, yang rugi di antara kami ya Rasul, orang yang tak punya duit, tak punya dinar, tidak punya harta. Qalu, kata sahabat, al-muflis supina, yang muflis di antara kami, man la dirhaman lahu wala mata. Tak ada lagi duitnya Bu, tak ada lagi dirhamnya. Kalau sekarang kita ini tak ada lagi rupiahnya, dan tak ada kesenangan yang dirasakan. Itulah yang muflis, itulah yang rugi, itulah yang tekor betul di antara kami. Kata Rasulullah, tidak. Tidak, kata Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yang muflis di antara umatku, kata Rasul, yang nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, datang dia Bu dengan pahala sholatnya, datang dia dengan pahala sedekahnya, datang dia dengan pahala puasanya, datang dia dengan bermacam-macam pahalanya, termasuklah pahala majlis taklim. Tapi Ibu, dia juga datang dengan dosa-dosanya. Wa ya'ti qad satama hadza, dia juga datang dengan dosa-dosanya Bu.
Dia datang dengan dosa-dosanya. Mungkin ibu-ibu dia pernah memakan harta orang lain tanpa alasan yang benar. Mungkin ibu dia pernah merusak harga diri orang lain. Mungkin bu dia mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Mungkin dia pernah membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Wa yu'tu haza min hisani, maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya itu. Fa in kuniyat hasanatihi qabla ayyuqdama alaih. Kalaulah sekiranya kebaikan-kebaikan itu pahalanya itu tak cukup untuk menutupi kesalahan dan dosanya itu, kezalimannya terhadap saudaranya itu, ibu. Belum juga tuku uqiza min khotoyahum, diambillah dari kesalahan dan dosa yang dizalimnya itu, bu. Diambil, bu. Paturihat alaih, ditimpakan sama dia. Summa turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke neraka. Hadisnya hadis Muslim. Kalau yang tadi yang pertama hadis Bukhari. Sahih kan, bu? Nah, mudah-mudahan jangan sampai itu, bu, ya. Termasuk harga diri. Macam mana lah contohnya kalau harga diri? Kalau membunuh tahu lah, bu. Ya, bu, ya. Kalau melukai orang tahu lah, bu. Memfitnah orang udah tahu lah, bu, ya kan? Termasuk ini, bu, memfitnah. Memfitnah, ibu, termasuk memakan harta, termasuk wa qazafa haza, kata Rasul. Mungkin dia pernah memfitnah saudaranya, ibu. Mungkin dia pernah wa akala mala haza, wa sapaka haza, damul haza, wa daraba haza, termasuk bu irdihi min irdihi, dari harga dirinya. Kalau membunuh, ibu tahu sudah, melukai orang tahu, ibu sudah, ya kan, memukul orang udah tahu, ibu. Itu kezaliman kan, bu. Kemudian ibu mencaci orang juga kezaliman, memfitnah orang kezaliman, merusak harga dirinya juga kezaliman. Macam mana contohnya, bu? Kita bikin contoh sederhana, ya, bu. Contoh sederhana. Misalnya Sotma, dia jadi capling sekarang. Capling lah misalnya. Tadi bu capling sini kan? Ada bu capling. Ini bukan maaf, ibu capling. Misalnya contoh ibu capling. Lalu kata Sotma, aku tidak mengundurkan diri lagi dari capling. Jadi menggantiku, diangkat dirayu-rayu oleh ibu cantik. Ibu, saya udah jadi capling, bu. Jadi kan, bu, kata Sotma, ibu cantik aja lah jadi capling. Mula-mula ibu cantikin tahu enggak misalnya. Tadi karena suruh Sotma, mau lah ibu ini. Karena kata Sotma dia mengundurkan diri. Nah, ibu-ibu ini semua ikutlah mendukung pula. Cak. Ibu pilihlah. Jadilah ibu cantik jadi capling. Ibu cantik jadi capling sekarang, ya, bu. Udah capling, bu, sekarang, bu. Ya, hari ini udah dilantik, ya, bu. Udah dilantik, bu, jadi capling. Tapi, bu, entah apa sebabnya, tak ada kesalahan yang dilakukan ibu Hotmani, ibu capling, ibu cantik ini. Tak ada kesalahan. Kesalahan yang mengharuskan dia untuk berhenti menjadi capling. Rupanya si Hotma masih ingin balik jadi capling. Rupanya dulu sekedar alasan saja. Lalu dipengaruhilah, terpengaruh lah ibu-ibu ini. Akhirnya ibu-ibu pun bersama si Hotma, baliklah ibu jatuhkan, cerek. Tak ada kesalahan ibu. Tak ada kesalahan ibu. Ya kan? Karena si Hotma ini memang kepingin dia, menyosal dia. Menyosal aja, kenapa aku dulu berhenti mengundurkan dia dari capling itu, ya kan? Alasannya aku tak bisa aku mundur dari capling. Padahal bisa, bu, ya. Bisa orang mundur dari capling, bu. Dari presiden aja bisa mengundurkan diri, ya, boleh dari capling, ya kan, begitu. Jadi, bu, dengan berbagai alasan, ya kan, dipertahankan si Hotma malah balik. Akhirnya ibu terbuang. Itu, bu, apa namanya, bu? Zalim ini, bu. Menzalimi. Jadi ibu-ibu cantik haruslah ibu bersyukur kepada Allah. Kenapa nanti pahala si Hotma sama ibu? Pahala orang ibu-ibu sama ibu. Kasih bu PKH. Ada PKH juga, ibu, ya. Jadi capling pun tak dapat juga. Lumayan kalau dapat PKH. Udah tak jadi capling, tak dapat PKH, ya kan. Nah, ibu-ibu akhirnya pahala orang ini semua, ibu, termasuk pahala si Hotma tadi, pindahlah sama ibu. Andaikan ibu
andaikan udah dikasih pahala orang ini sama-sama ibu, belum juga lagi tertutupi kezaliman itu, maka dosa-dosa ibu dipindahkanlah sama orang. Jadi kan bu, begitulah ibu kalau kita memfitnah orang, kalau kita mencaci orang, ibu, itulah bahayanya ibu. Maka ibu-ibu halalkan sekarang sebelum datang satu masa di mana ibu tidak ada lagi permohonan maaf diterima Allah. Kalau udah sampai ibu hari kiamat, udah meninggal kita bu, tak ada lagi kata maaf. Tak akan terulang lagi kata maaf bu. Walaupun ibu menyesal di sana, memohon ampun sama Allah, hendak minta maaf, tak ada lagi bu. Apapun yang kita lakukan ibu akan dibalasi Allah. Sebesar zarrah yang kita lakukan kebaikan akan dibalasi Allah. Dan sebesar zarrah juga kejahatan yang akan kita lakukan tetap akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu oleh sebab itu jauhi kezaliman. Sungguh luar biasa ibu balasan yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang zalim. Kalau ibu dosa kita pribadi bu, ibu misalnya tak sholat, itu hanya dosa ibu sendiri. Ibu mohon ampun sama Allah, ibu kodo, mungkin Allah masih mengampuninya. Ya kan? Ibu tak puasa, ibu minta ampun sama Allah, ibu kodo puasa ibu, mungkin Allah mengampuninya. Ya kan? Tapi ketika ibu berhubungan dosa dengan orang lain, maka harus kita mohon maaf kepada orang lain tersebut. Nah ibu-ibu, namun sebelum juga kita minta maaf, masih bisa kita memohon sama Allah. Kalau kita memang ada rencana minta maaf atau sudah minta maaf, mohonkan sama Allah keampunan dan mohonkan juga keampunan terhadap orang yang kita zalimi itu. Bayar juga bu kifarat. Tahu ibu kan? Ucapkan ibu Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. 3 kali bu. Kalau yang kita zalimi itu laki-laki. Kalau yang kita zalimi itu perempuan bu, Allahumma gfirli walaha. Allahumma gfirli walaha. Allahumma gfirli walaha. Itu kifaratnya bu kata Rasul. 3 kali. Artinya bu, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Karena aku telah memfitnah si Hotma misalnya. Atau telah memfitnah ibu cantik misalnya. Ampuni juga dosa ibu cantik ya Allah. Yang fitnah. Nah, ketika satu saat kita mohon ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan kita, di waktu yang bersamaan kita juga mohonkan keampunan atas dirinya. Karena telah kita rusak harga dirinya. Ya bu. 3 kali ya bu. Kalau laki-laki Allahumma gfirli walahu. Kalau perempuan Allahumma gfirli. Udah, kalau laki-laki apa tuh bu? Kalau perempuan, kalau bencong, bencong itu kan laki-laki ya bu ya. Lahu juga lah. Dia naleh. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibu kita nih terlepas dari menzolimi orang ya bu. Dan mudah-mudahan kita juga tidak dizolimi. Walaupun besar pahalanya bu, tak enak juga dizolimi kan bu. Ya kan? Taruhlah ibu dapat pahala. Onda ibu dizolimi. Ya kan? Anta kok onda ibu? Onda ibu, ya Allah dizolimi orang laku biar dapat pahala. Tidak kan bu? Tak enak juga bu dizolimi orang. Jadi menzolimi jangan, dizolimi orang juga jangan. Itulah bu, mohon kita sama Allah Subhanahu wa taala ya bu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah akan senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, berada di jalan yang diridhoinya, berbahagia dunia dan berbahagia akhirat. Amin ya rabbal. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah ceramah singkat kita sore ini, semoga ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.